ngomongin efisiensi pompa itu kita harus ngomongin yang namanya kebutuhan. Jadi kebutuhannya teman-teman itu sebenarnya itu mau ngapain sebenarnya gitu. Untuk mengcompare 2 pole dengan 6 pole, komparasi ini sangat-sangat nggak masuk akal. Karena dua barang ini membutuhkan kegunaannya beda, wattnya aja beda, barangnya aja beda gitu. Kalau kalian lihat tes ya, nanti ada dikasih video tesnya. Ini kemarin kita tes itu bisa sampai 540 watt actually runningnya. Atau sebenarnya kalau misalnya mentok itu bisa 0,1 kali 220 watt. Berarti mentoknya bisa sampai 682. Kita pun sebentar lagi mau masukin kok 2 pole. Guys, jadi kita mau bawa dari Aquadream ada pompa seperti ini 2 pole dengan engineering baru yang dalam tanda kutip nanti lah gue jelasin lagi gitu. Nah itu menurut gue sedikit kayak gue summarize video gue mengenai pompa lagi, karena kemarin masih banyak yang tanya, mungkin masih banyak yang nggak paham gitu bedanya sebenarnya apa. Nah mungkin dengan video ini kalian akan sedikit bisa lihat perbedaan-perbedaan secara real. Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Halo semua, welcome back to Java Aquatic hari ini. Nah, hari ini gue mau ngomong Happy New Year buat teman-teman yang udah lagi di luar atau lagi bersama keluarga, nikmati liburannya semua, oke? Nah, follow up dari bikin video yang di pompa kemarin, banyak dari teman-teman tuh masih nanya sebenarnya bedanya apa sih? Karena kemarin kan kita ngomong terlalu teknis ya. Jadi terlalu teknis itu kadang-kadang kan orang nggak gitu tahu artinya. Kita akan coba ngomongin secara general dan apa sih sebenarnya bedanya. Nah, di depan gue nih, gue langsung bawa 2 pompa dengan perbedaan yang langsung ekstrim aja. Jadi satu ini 2 pole, yang satu ini 6 pole. Oke, jadi yang pertama kali ditanya sama teman-teman itu, nah bedanya efisiensi pompanya bedanya kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi ngomongin efisiensi pompa itu kita harus ngomongin yang namanya kebutuhan. Jadi kebutuhannya teman-teman itu sebenarnya itu mau ngapain sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke RPM ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat kan RPM-nya 2 pole itu terus 6 pole itu berapa? Nah, kalian kalau lihat bedanya, itu 6 pole itu kayak 1/4-nya 2 pole. Apa sih yang namanya RPM sebenarnya gitu? Nah, kenapa sih beda gitu gede itu jadi sebuah hal yang beda? Jadi RPM itu kalau kalian nyetir di mobil, kalian itu suka ngelihat di depan layar kalian tuh ada yang namanya kilometer per jam, ada yang namanya RPM tuh. Nah, RPM itu rotor seperti ini tuh dia muter, itu per menit tuh dia dapat berapa kali cycle. Misalnya ada yang ngomong 1800, ada yang ngomong 3600. Jadi tuh dia makin gede RPM-nya, dia muternya makin kenceng tuh. Jadi misalnya 3 kali motor lebih kenceng, 4 kali 3000 pas 4000 tuh dia makin muternya makin cepat lah gitu. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kalian di mobil nih anatomi yang paling simpel. Kalau kalian ngebejegas, kata orang bilang ngebejegas nih, bejegas, RPM-nya tinggi teret, itu pasti bensinnya mahal tuh. Habisnya banyak. Nah, itu perbedaan antara 2 pole dan 6 pole. Jadi satu ini menggunakan RPM yang kencang, jadi tendangannya juga pasti kencang. Pasti karena RPM yang gede itu ada sebuah ledakan, dar gitu. Langsung kencang dia. Nah, ini dia lebih lambat. Nah, jadi kalau kalian lihat di videonya, kalian bisa lihat di videonya, kalau saya nggak salah nanti mungkin dikasih lihat videonya. Kalau kalian pakai yang ini yang 2 pole, dia pas kalian nyalain, tek itu dalam kurang dari 1 menit itu dia langsung das kencang banget ke atas gitu. Nah dia, whereas yang 6 pole itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dia akan butuh pertama tuh segini, dia lama-lama baru tinggi. Dan tapi akhirnya akan tinggi juga. Bahkan hampir lebih tinggi daripada yang ini kalau misalnya kalian bisa lihat. Kenapa? Karena itu dia butuh waktu cycle yang lebih lama. Jadi kalau misalnya kalian testing dia punya power, itu membutuhkan waktu yang panjang baru dia sama, itu stabil gitu. Nah, itu yang membedakan efisiensi. Itu juga kenapa kalau misalnya kalian secara analogi, gue akan ngomongin lagi motor. Motor itu ada yang namanya 2 tak, ada yang namanya 4 tak tuh. Buat teman yang mau kenceng-kencengan ataupun yang kayak air terjun, itu tuh kalian bisa pakai tuh yang begini nih. Tapi kalau misalnya buat
rumahan yang butuhnya tidak menggunakan listrik yang banyak dan konstan aja, kalau mau cepet aja 100 aja. Nah, ini kalian bisa menggunakan yang namanya 6 pole. Oke. Nah, itu ngomongin efisiensi dari mesin. Kok bisa begitu? Yes, bisa begitu karena simple. Yang namanya sebuah pompa itu bisa diukur dari yang namanya ampere. Nah, ini kita ngomongin efisiensi masih ya. Semua pompa itu ada ampernya. Oke, gue ulang lagi ya. Semua pompa itu ada ampere. Apa sih ampere? Ampere itu sebuah voltase yang bisa masuk ke dalam pompa. Nah, dua-dua ini kalau ngomongin watt ya, wattnya itu dia akan ngomong kesannya sama-sama 250 watt gitu. Apakah betul 250 watt? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Karena sebuah RPM yang lebih tinggi saat dia membutuhkan RPM. Jadi pompa itu menariknya gini. Semakin dia butuh kekuatan yang lebih, dia harus menggunakan pressure yang lebih besar lagi. Jadi di situ nanti wattnya harus lebih beda lagi karena itu harus ada spare. Misalnya ini 1,5 ampere, berarti dia spare-nya itu 320 watt misalnya gitu loh. Jadi pas butuh tegangan lebih tinggi dia harus naik. Cuman dia kayaknya dikunci dari controller. Jadi mentok di 250 watt nih gitu loh. Nah, sedangkan kalau kalian lihat di sini itu current-nya tuh ada tulisannya tuh 3,1 ampere. Apa sih urusan ampere dengan watt, apa urusannya gitu. Nah, pompa ini kalau misalnya memiliki halangan, dia harus menendang lebih kencang lagi. Nah, 3,1 ampere itu ngasih tahu kalian bahwa pompa ini kalau misalnya ada halangan yang banyak, misalnya contoh halangan tuh kayak apa sih? Pipa di kolam itu kan panjang tuh. Dia bisa lurus, dia bisa belok, dia bisa naik. Nah, itu adalah halangan. Halangan itu dia membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar. Nah, saat ada halangan dia harus menggunakan juga RPM yang lebih tinggi misalnya gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat tes ya, nanti ada dikasih video tesnya. Ini kemarin kita tes itu bisa sampai 540 watt actually runningnya. Atau sebenarnya kalau misalnya mentok itu bisa 0,1 kali 220 watt. Berarti mentoknya bisa sampai 682. Jadi kalau sampai lebih banyak tendangannya dia akan menggunakan 682 watt. Sedangkan dia cuma bisa 250 watt. Nah, ini sekali lagi ngomongin efisiensi. Jadi tenaga yang dibuang ke atas itu dia jauh lebih lambat karena dia harus cycle dulu lama baru dia sampai. Tapi secara cepet-cepetan tendangan dia pasti kalah. Karena RPM-nya dia lebih besar. Jadi dalam 1 menit ini tendangan lebih kencang. Jadi kalau misalnya kalian butuh kayak water show gitu yang boom harus cepet gitu, ini nggak bakal bisa kalian pakai nih. Ini lebih cocok dipakai di hal-hal kayak gitu, apalagi air terjun yang tinggi banget gitu, karena dia dayanya gede banget. Jadi dia bisa pakai. Nah, ini mungkin menurut saya barang-barang yang bisa kalian tes. Karena untuk mengcompare 2 pole dengan 6 pole, komparasi ini sangat-sangat nggak masuk akal. Karena dua barang ini membutuhkan kegunaannya beda, wattnya aja beda, barangnya aja beda gitu. Nah, tinggal kalian nanti pilih mana yang buat kalian pakai di kolam kalian gitu. Karena kegunaan yang kayak gini memang biasanya buat ya ini kayak kalian lihat tuh gambarnya kolam tuh. Air mancur yang kecil-kecil begini nih yang standar gitu. Nah, kalau kalian mau yang tinggi-tinggi 10 meter mungkin ya kalian bisa pakai yang seperti inilah kurang lebih gitu. Oke, itu kita ngomongin yang namanya efisiensi pompa ya. Jadi udah teman-teman yang ingin tahu perbedaannya, ini menurut gue perbedaan yang cukup drastis di dua barang ini. Ada pertanyaan apa lagi ya? Oke, ini ada pertanyaan. Sunsun yang tadi. Sunsun JTP dan RPS tahuku 2800 RPM, artinya itu 2 pole. Dan untuk penjelasan mohon bedakan penyebutan tekanan atau head dan debit. Oke. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya 2 pole ya, merek Sunsun JTP. Sunsun JTP salah satu yang sering dipakai di kolam koi. Jadi simpelnya gini, Sunsun kalau misalnya 2 pole, perbedaannya height-nya itu seperti apa? Nggak usah ngomong terlalu jauh. Nomor 1 adalah kita lihat dulu, pas kita cek dulu wattnya tuh sama nggak? Kalau wattnya itu komparasinya beda, itu jangan dikomparasi. Gua nggak mau ngomongin pompanya dulu nih ya, kita ngomongin wattnya dulu. Kedua, yang kita ngomongin itu debit. Debit air itu diukur itu di zero level. Misalnya dia bilang ini 22.000 liter per jam. Secara universal, semua orang itu akan ngomongin kekuatan terbaiknya untuk menjual sebuah produk. Kita ngomong percaya atau nggak percaya, itu realita. Misalnya di dalam 1 detik, pompa ini bisa berapa liter per jam. Dia akan ngomong yang sama. Jadi di zero level di sini, zero level sama-sama zero level. Bisa dia bilang ini 22.000, dia akan pasti 22.000 liter per jam. Yang diukur itu tidak pernah tinggi segini. Banyak dari video yang saya lihat itu mengukurnya di tingginya segini nih.
itu udah nggak bener. Karena untuk ngukur 22.000 liter per jam, oh ini nggak real nih. Enggak dong, setiap kali naik kan ada penurunan. Hanya karena power lu lebih besar, tidak berarti yang satu ini kalah debitnya. Itu fair ngomong ya. Karena nanti di video itu juga ada tuh debit airnya berapa. Itu kan dicek tuh nanti ada. Debitnya sama kok, 22.000 juga. Penurunan pasti nggak? Penurunan pasti. Pas kita cek di 1 meter, sama-sama turun di 18.000 liter per jam. Gitu loh. Nah, kalau misalnya ini ditinggin lagi 2 meter, mungkin ini lebih kalah daripada ini, bisa nggak? Bisa, karena emang ini nggak main tinggi-tinggian gitu. Ngerti nggak maksud gua? Jadi kalau ngomongin debit air itu, arahnya seperti itu perbedaannya. Kalau height difference itu sekali lagi, setiap pompa punya spek height-nya. Kalau lu mau yang height-nya lebih tinggi, pastikan gunakan wattnya lebih gede. Karena gimana pun juga, torsi ataupun RPM itu sama dengan tenaga. Torsi kan itu tenaga gitu. Jadi gunakan sesuai dengan basisnya. Cuman sekali lagi untuk JTP nanti gue akan kasih kalian video saat dia dinyalakan dan mungkin juga wattnya, karena belum tentu wattnya sesuai sama yang diomongin. Ini saya nggak tahu ya, nggak mau suzon juga. Cuman saat posisi kayak ini saya nggak tahu. Cuman biasanya wattnya pasti ada spare. Seperti saya bilang pasti ada spare tuh gitu. Misalnya lu ngomong 220 watt, mungkin ya di sini 220 watt kalau misalnya belokinnya di bawah gitu. Saat dia naik lebih tinggi ya, kan butuh tenaga lebih tinggi. Ya dia pasti harus menggunakan watt yang lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya buat yang namanya mengukur pompa yang benar tuh seperti itu, habis itu mengukur height yang benar ya nggak ada height yang benar, mengukur gimana? Karena kan kurvanya begini, semakin height dia semakin turun. Of course, yang wattnya makin kecil ya dia dropnya juga makin besar gitu. Itu kurang lebih sih cara mengukur kekuatan pompa tuh nomor 1 bisa dilihat dari besarnya, incinya. Jadi kalau pompa ini punya 2 inch sama yang pompa yang kepalanya 1,5 inch. 1,5 inch itu udah pasti kalah sama yang 2 inch debit air yang besarnya. Apalagi di tinggi begini. Karena dia ada sebuah retensi tuh di dalam. Semakin lubangnya lebih besar, dia retensinya makin tinggi gitu. Jadi makin sedikit. Jadi dia makin tendangnya juga makin kuat gitu. Bahkan masalahnya nanti di compare nanti sama bottom suction yang gede banget itu ya nggak gitu juga sih. Lu harus bisa apel ke apel lah ininya. Jadi kalau lu sebenarnya comparing ini dua ini sebenarnya secara summarize, comparing 2 pompa ini menurut gue sebenarnya nggak fair. Karena harusnya pompa 2 pole itu di compare sama pompa 2 pole. Kita pun sebentar lagi mau masukin kok 2 pole. Guys, jadi kita mau bawa dari Aquadream ada pompa seperti ini 2 pole dengan engineering baru yang dalam tanda kutip nanti lah gue jelasin lagi gitu. Tapi 2 pole tidak bisa di compare dengan 6 pole dan 6 pole tidak bisa di compare 2 pole. Untuk summarize teman-teman yang ingin coba beli pompa ataupun cari pompa, menurut gue comparing 2 ini stupid. Yang paling penting buat lu lakukan adalah nomor 1 itu adalah cek. Ini pompa sama-sama mahal. Cek dulu garansinya bener atau enggak. Dan garansinya tuh menginklusif seperti apa. Contoh misalnya gini, pompa ini gue nggak tahu yang pompa sebelah gue. Garansinya seperti apa juga nggak tahu. Tapi yang misalnya di kita, ini kita ada 1 tahun garansi misalnya. 1 tahun garansi itu including apa sih? Misalnya kontrol rusak, ganti. Atau misalnya impellernya patah, ganti nggak? Enggak. Jadi kalian harus tahu nih, yang diganti apa? Misalnya rusak kontroler ganti. Misalnya tiba-tiba di dalam ini nggak ada yang patah, tapi dia nggak gerak, ganti. Tapi kalau misalnya patah karena user, itu kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi kalian harus tahu tuh basically garansinya sebuah produk itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi itu penting untuk mengerti, karena kita punya service centernya. Saya nggak tahu produk ini punya service centernya atau enggak, tapi kita punya nih service centernya nih. Jadi kalian bisa datang nih di Java Petco, Jalan Ciledug, Raya, nomor 21, Jakarta Selatan. Itu buat kalian cukup clear. Kedua, menurut gue kalau kalian milih pompa lagi, selain service, kondisi service jadi service atau tidak, kedua itu adalah after spare part-nya ada nggak. Jadi kalau misalnya lu lihat barang itu rusak, apakah rusaknya penuh, atau rusaknya bisa lu pretelin. Misalnya contoh nih, rusak impeller doang, lu beli impeller aja, bisa nggak gitu. Misalnya lu beli kontrolernya bisa nggak. Jadi memurahkan lu untuk mencari produknya ke depan. Jadi kalau ada kerusakan, lu nggak bayar kayak 1 pompa full gitu. Lu bisa parts by parts. Yang terakhir adalah pastikan kegunaannya. Jadi kalian misalnya mau pakai ini, tapi mau buat waterfall yang tinggi, nggak bisa. Kegunaan itu penting. Jadi kalau misalnya mau tinggi di atas 4 meter, mungkin kalian bisa pakai yang ini. Kalau masih tinggi cuman ya 2 meteran dari bawah atau 3 meter dari bawah, mungkin ini masih not a very bad solution gitu. Jadi misalnya ini tinggi 6 meter ke atas, maybe you can use this, atau 4 meter ke atas, ini below 4 meter lu masih bisa pakai ini dan santai. Of course penurunan pasti ada, tapi nggak segitu ekstrim. Nah itu menurut gue sedikit kayak gue summarize
video gue mengenai pompa lagi, karena kemarin masih banyak yang tanya, mungkin masih banyak yang nggak paham gitu bedanya sebenarnya apa. Nah mungkin dengan video ini kalian akan sedikit bisa lihat perbedaan-perbedaan secara real mengenai dua barang ini. Jadi jangan juga mengkomparasi dua produk yang menurut gue memang nggak sesuai. Jadi kedepannya kita harus belajar bijak untuk understand perbedaan itu harusnya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa semuanya kita banding-bandingin gitu. Secara banyak kan tidak tepat gitu. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman. Happy holiday semuanya. Thank you and take care. Bye-bye.